Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiaksa Esistira dari kelas 1110. Perkenalkan, namaku Muhammad Ahmad Fuad, aku juga dari kelas 1110. Perkenalkan, nama saya Agni Septian Wisesa, saya dari kelas 1110. Kali ini kita akan membahas tentang mencintai diri sendiri. Menurut kalian nih, apa sih mencintai diri sendiri itu? Menurut saya, mencintai diri sendiri adalah langkah penting untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini berarti menghargai diri sendiri itu menerima kekurangan dan kelebihan. Seperti gini contohnya, kita memiliki kekurangan. Nah, itu kekurangan itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita untuk kita itu terpuruk atas kekurangan kita. Kita itu harus bangkit melalui kekurangan kita itu. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau mencintai diri sendiri adalah langkah penting untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Betul. Kalau menurut Jeki gimana? Kalau menurutku sendiri sih nggak beda jauh sama Dinggi. Intinya mencintai diri sendiri itu kita harus perlu mengetahui tentang diri kita sendiri. Perlu mengetahui lebih dalam tentang kelebihan kita, kekurangan kita itu suka apa, atau ya tentang diri kita lah dari segala hal. Agar apa? Agar kita itu mengetahui, oh aku ini suka ini, oh aku ini kelebihannya di sini dan juga kekurangannya di sini. Nah, dengan aku tahu kalau aku ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini, jadi aku itu lebih mencintai diriku sendiri dan aku dapat belajar juga mengimprove diriku dan juga mengupgrade skill yang sudah aku miliki. Seperti itulah intinya. Jadi kan tadi yang kalian jawab ada tentang kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Nah, coba kasih contoh saja dari sekitar kalian. Kalau contoh mengenali diri sendiri dari kekurangan itu gimana contohnya dan cara mengatasinya itu gimana? Izin menjawab pertanyaannya. Jadi contohnya bisa dilihat dari diri saya sendiri. Seperti setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan saya yaitu salah satunya adalah yang sering banget orang lakukan adalah memiliki badan yang gemuk. Nah, kalau kita terpuruk kepada kekurangan kita, kalau kita memiliki badan yang gemuk, pasti kita tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Kayak kita, aduh males nih kalau kita keluar rumah dibully. Nah, kita tidak boleh begitu. Kalau kita dibully sama orang, gendut. Nah, kalau kita dibully, apa sih ngefek pada diri kita? Paling ya cuma kayak sakit hati sedikit. Nah, sakit hati sedikit itu tidak boleh kalau berangsur-angsur selama-lamanya itu. Ya. Harus dimulai dari kayak gendut juga pasti ada kelebihannya. Kalau gendut kadang-kadang itu bukan cuma kelebihan makan atau apa. Mungkin dia dari faktor genetik. Nah, faktor genetik kan kita tidak bisa merubahnya secara langsung. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada tambahan dari yang lainnya. Kalau aku sih aku dulu juga pernah punya pengalaman dimana kan aku kan dari kecil udah gak bisa ngomong huruf R ya. Nah, dulu pas aku SMP itu aku juga pernah hampir dibully lah satu angkatanku di jenjang SMP itu kalau aku itu nggak bisa ngomong R. Nah, pada awalnya itu aku itu merasa kayak minder banget, kayak terpuruk gitu. Aduh, hampir satu angkatan nih ngolok-ngolok aku kalau nggak bisa ngomong R. Nah, kan tapi ada guruku itu bilang gak usah gitu Zak. Barangkali kekuranganmu itu hanya di situ, hanya nggak bisa ngomong R. Nah, sejak saat itu aku juga punya pikiran, oh dibuat pikiran santai aja, barangkali aku juga punya kekurangan di situ aja. Seperti guruku bilang, dengan kita tidak terlalu memikirkan lah kekurangan kita itu bisa tidak membuat diri kita dari kelemahan itu kita tidak terpuruk gitu. Jadi dengan kekurangan itu kita itu bisa memanfaatkan lah. Nah, semenjak itu kekuranganku itu kujadikan seperti guyonan biasa. Jadi kalau semisal ada yang mengolok-olok, aku biarkan aja. Jadi mereka itu kayak nggak akan mengolok-olok lagi.
banyak juga lah beberapa kekuranganku yang aku gunakan juga untuk merubah menjadi suatu kesempatan untuk Motivasi, dapat sebagai motivasi iya hidup, betul ya. untuk memperbaiki diriku jauh lebih baik ke depannya. Jadi dengan kekurangan dan juga kelebihan itu bisa membawa dampak banyak yang positif daripada banyak yang negatif itu. Nah, kan itu tadi contoh di sekitar untuk ya contoh kayak kekurangan dari diri Ya. sendiri. Dan kan ini ngomong-ngomong tentang mencintai diri sendiri ya. Kalian tahu nggak apa manfaat dari mencintai diri itu? Coba. Oh iya, tentang manfaat mencintai diri sendiri ya. Banyak sih. Tentunya kita akan menjadi lebih percaya diri. Salah satunya yang sangat penting untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti percaya diri. Kalau kita mau melamar kerja atau kita mau presentasi di depan kelas, pasti kita harus percaya diri nomor satu. Walaupun kita memiliki kekurangan, kayak tadi apa itu Jackie nggak bisa ngomong R, ya udah nggak bisa ngomong R, apakah nanti bakal masuk neraka atau sampai gimana gitu kan nggak mungkin. Jadi ya udah, kalau kita punya kekurangan kita jadikan motivasi, kita jadikan bahan untuk kita belajar lebih lagi ke depannya gitu. Ada tambahan Jackie? Kalau aku sih juga ada sih, dimana dengan kita mencintai diri sendiri, kita kan itu kan sudah lebih mengetahui diri kita sendiri. Nanti kita itu bisa mengurangi stres atau depresi yang kita alami, dan juga betul kata gigi tadi, dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki dan juga dengan kita memahami diri kita sendiri, kita bisa memberi kesempatan atau mengubah kekurangan itu menjadi suatu kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah, selain itu juga dengan kita mencintai diri sendiri, kita tuh tahu kemampuan kita itu di mana, terutama di kehidupan sosial. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita dapat meningkatkanlah kualitas kehidupan sosial kita dengan menambah relasi, dengan belajar lebih giat, dan juga yang tadi aku bilang meningkatkan skill-skill yang kita miliki. Dan juga untuk mencintai diri sendiri, kita lebih bisa atau mempunyai lah motivasi yang sangat tinggi untuk mengimprove skill-skill yang kita miliki. Itu aja sih kalau dari aku. Oh, jadi mungkin Ginggi atau Jackie punya pesan atau kata-kata motivasi buat teman-teman yang di luar sana yang kurang mencintai diri sendiri? Ya, dari saya Ginggi, motivasi saya adalah kalau kita punya kekurangan atau kita punya kelebihan, jangan sampai kita itu sombong atau kita itu memberitahu orang lain lah. Kalau kita itu aku loh bisa begini. Nah, jangan. Karena belum tentu kalau kalian ngomong begitu orang lain itu bisa melakukan. Nah, pasti orang lain juga akan sakit hatinya. Nah, kalau kata-kata motivasi dari saya ya, jangan gunakan kelebihan atau kekuranganmu untuk menjatuhkan orang lain atas kepentingan diri kamu sendiri. Ayo, Mas Jackie. Kalau aku sih kan ini kan dengan mencintai diri sendiri kan ya. Ya. Nah, untuk pesan-pesan dari aku sih, jika kalian ingin dapat memiliki kehidupan sosial yang lebih baik, langkah yang pertama kalian lakukan itu bisa dengan mengetahui lah tentang diri kamu sendiri. Kamu tuh suka apa, kamu itu punya kelebihan apa, kamu itu punya kekurangan di mana. Nah, dengan kamu itu lebih mengetahui kamu itu seperti apa, itu kan juga salah satu bentuk langkah untuk mencintai, untuk mengetahui diri sendiri. Nah, dengan mencintai diri sendiri dan juga mengetahui dari segala macam yang kita miliki, kita tuh dapat memanfaatkan segala macam hal-hal tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk meningkatkan kehidupan sosial, meningkatkan relasi, segala macam. Jangan jadikan kekurangan itu buat bahan kalian terpuruk dan tidak akan bisa bangkit. Itu salah, itu langkah yang sangat salah. Jadi untuk pesan-pesanku mungkin itu saja. Untuk kata-katanya, jadikan kekurangan kalian itu sebagai langkah kalian lebih baik. Kalau bisa, jadikan kekurangan kalian untuk memberi kesempatan kalian memperbaiki diri kalian menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pesan-pesan dan kata-katanya dari Ginggi dan juga Jackie. Ya. Ingat semuanya, jangan jadikan kekurangan kalian itu Betul. Sebagai untuk menghambat cita-cita kalian atau kesuksesan kalian.
Sekian dari kami. Ya. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.